Di dalam Lukas 1:31, Bunda Maria itu melahirkan anaknya namanya siapa? Yesus. Bukan Immanuel. Nah, saya mau tanya Kak, arti Immanuel itu apa? Arti Bukan Immanuel. Immanuel. Ya, saya tanya dulu Kak, arti Immanuel itu apa? Ngapain kau tanya sama saya? Sekarang saya tanya. Malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria yang dilahirkan Maria itu seorang anak laki namanya siapa? Yesus apa Immanuel? Arti Immanuel itu apa dulu? Tuhan beserta kita. Ya itu. Nah, Itu yang sekarang dimaksud. emangnya Tuhan, ya oke, sekarang Tuhan siapa yang berserta dengan Yesus? Ya, dalam kepercayaan kami percaya bahwa di dalam Bapa ada firman dan firman di dalam Bapa. Saya tidak tanya firman, Adik Ishak. Yang saya Firmannya, tanya, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Tuhan siapa yang berserta dengan Yesus? ya Tuhan Allah Kak. Jadi Tuhan beserta dengan Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup menjadi manusia Kak. Oke, sekarang Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ketika Yesus disalibkan, dia meneriakan Eli Eli lama sabatani. Kenapa dia meneriakan itu? Padahal katanya Tuhan beserta kita. Yang dimaksud Tuhan beserta kita karena sudah memberikan anak tunggalnya untuk menebus dosa kami. Karena dalam kepercayaan kami tidak hanya membuat kebaikan, itu tidak menjamin untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi harus berbuat apa? Memotongkan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi sebuah perdebatan yang sangat menarik antara seorang mu'alaf, yaitu mu'alaf Nora, versus seorang Kristen yang kelihatannya Kristen ini Kristen jemaat biasa, teman-teman ya, bukan pendeta. Di sini kita bisa melihat ya, ternyata mu'alaf Nora sangat paham people daripada jemaat gereja yang selalu bertanya tersebut. Nah teman-teman, bagaimanakah jalannya perdebatan atau diskusi antara mu'alaf Nora versus jemaat gereja? Langsung saja mari kita simak videonya. Saya Kak. Apa kau bilang, Dek? Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya Kak. Di mana? Di Yesaya berapa, Dek? Yesaya berapa, Dek? Yesaya berapa, Dek? Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7. Oke. 14. Sudah dinubuatkan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia makan dadi dan madu. Emang Yesus makan dadi? Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tadi saya sudah bilang, baca dari ayat 7 sampai 14 saja, cukup itu saja. Cukup itu. Baca satu perikop. Karena itu memang sudah dinubuatkan. Baca satu perikop. Pertanyaan saya, di dalam Lukas 1 nomor 31. Kata malaikat Gabriel kepada Maria apa? Coba baca. Kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria apa di dalam Lukas 1:31? Ayo. Di dalam Lukas 1:31, Bunda Maria itu melahirkan anaknya namanya siapa? Yesus. Bukan Immanuel. Nah, saya mau tanya Kak, arti Immanuel itu apa? Arti Bukan Immanuel. Ya, saya tanya dulu Kak, arti Immanuel itu apa? Ngapain kau tanya sama saya? Sekarang saya tanya. Malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria yang dilahirkan Maria itu
seorang anak laki namanya siapa? Yesus apa Immanuel? Arti Immanuel itu apa dulu? Tuhan beserta kita. Ya itu. Nah, Itu yang sekarang dimaksud. emangnya Tuhan, ya oke, sekarang Tuhan siapa yang berserta dengan Yesus? Ya dalam kepercayaan kami percaya bahwa di dalam Bapa ada firman dan firman di dalam Bapa Saya tidak tanya firman, adik Ishak. Yang saya tanya, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Tuhan siapa yang beserta dengan Yesus? ya Tuhan Allah, Kak. Jadi Tuhan beserta dengan Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup menjadi manusia, Kak. Oke, sekarang Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ketika Yesus disalibkan, dia meneriakan Eli Eli lama sabatani. Kenapa dia meneriakan itu? Padahal katanya Tuhan beserta kita. Yang dimaksud Tuhan beserta kita karena sudah memberikan anak tunggalnya untuk menebus dosa kami. Karena dalam kepercayaan kami tidak hanya membuat kebaikan, itu tidak menjamin untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi harus Ya. berbuat apa? Memotongkan Ya. Tuhan. Ya karena Jadi untuk dahulu, karena dari Ishak, kitab Kejadian dari kitab. Jadi untuk berbuat bukan hanya berbuat baik saja kami masuk surga. Berarti masuk surga dengan cara memotongkan Tuhan, gitu. Bukan begitu juga konsepnya, Mbak. Oh, bukan begitu juga. Jadi bagaimana, adekku? Jadi di dalam kitab Kejadian kan Allah sudah memberi kutukan kepada Adam dengan Hawa beserta. Aduh, kau fitnah lagi nih. Fitnah lah kau ini, Dek. Di mana Tuhan mengutuk, Dek? Di kitab Kejadian manusia jatuh ke dalam dosa, Kak. Ya, ayo kita baca ya. Gimana? Kita baca. Kita baca, Dek. Kita baca. Dek, jangan tenggelam. Jangan tenggelam. Ayo, kita baca, Dek. Dek. Oh, Dek. Ayo, kita baca. Ayo. Dek, biar kakak yang baca, Dek. Balik lagi, Dek. 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 Oi, Ishak. 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 Ih, mati aku. Mati Miza. Dek kita manusia jatuh ke dalam dosa. Itu perikopnya. Kejadian 3. Ishak balik. Ishak. Ya, baca. Ya, oke, saya baca. Saya baca aja, Dek. Tenang, kau nggak usah googling. Kau tadi mengatakan bahwa, aduh. Ishak. Isa, kau tadi mengatakan apa, Dek? Kau tadi mengatakan apa, Dek? Bahwa Tuhan mengutuk Adam, betul? Mengutuk manusia beserta ular itu, Kak. Coba mulai Kita bacakan. Kita bacakan dari mulai ini ya. Bentar. Mulai dari 9 ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi.
Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah juga telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah. Ishak balik! Ishak! Aku, jangan kau begitu, nanti jatuh kau. Aku bacakan ini. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Kepada ular dia kutuk. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Sebentar. Firmannya kepada perempuan itu ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, kepada Adam. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tanah yang terkutuk, bro. Karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di mana manusia dikutuk, woi?